Capek saya duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat spesial para santri. Maaf nih Pak Buati ya. Harus santri yang katakan yang pernah jadi santri. Pernah jadi santri? Kiai aja pernah jadi santri ngangkat tangan. Masa santrinya nggak mau? Yang pernah pesantren kilat? Selamat merayakan, memperingati hari kalian semua. Hari kita, hari saya, hari santri. Karena sampai hari ini, sampai detik ini saya bernafas, saya masih merasa santri. Ada yang sudah merasa jadi kiai? Pak Kiai ini cuma dipanggil kiai, tapi beliau kalau ketemu gurunya duduk di bawah. Benar Pak Kiai? Iya. Guru saya orang Masya Allah, imam besar Istiqlal di zamannya. Datang Syekh Mustafa Al-Azami, orang India tapi berkebangsaan Arab Saudi, langsung duduk di bawah, merangkak begitu. Dan itu adabnya cuma ada di kalangan santri. Alhamdulillah. Susah-susah didik anak, kenapa anak kasar ngomongnya? Masukin pesantren. Karena tidak semua orang punya kelebihan mendidik anak. Itulah hebatnya para kiai, para muallim, para guru. Tepuk tangan untuk para guru, para kiai. Kata orang tepuk tangan bid'ah. Gimana kiai? Benar tepuk tangan bid'ah? Ya tidak ya. Kalau lagi sholat tepuk tangan baru bid'ah. Sepakat? Ya. Kalau habis assalamualaikum tepuk tangan boleh nggak? Guling-guling aja boleh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka barulah saya mulai dari umara dan ulama kita. Yang saya hormati Bapak pejabat Bupati. Saya lihat beliau cinta kepada para santri. Semoga beliau diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Saya nggak lihat beliau partainya apa, saya nggak tahu partainya ya. Yang penting orang cinta sama santri, berarti dia cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta sama santri, cinta sama Rasulullah. Dulu Rasulullah panggil namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata beliau? Abu Sa'id, nanti kamu akan didatangi santri-santri dari seluruh penjuru negeri. Jika kalian menemuinya, maka sambutlah mereka. Betul Nabi wafat, itu Madinah tambah maju, santri-santri datang. Apa kata beliau? Marhaban. Ada kata marhabannya. Apa arti marhaban? Selamat. Kalau bahasa orang Tebo apa buatin? Nah, Tibo. Selamat Tibo. Gitu aja deh ya, yang penting benar. Apa kata Abu Sa'id? Marhaban bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sore saya diskusi dengan para masyayikh, para kiai. Kita menyampaikan orang tua wasiat Allah, sedangkan santri wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati kiai sama santri. Santri kalau terzolimi doanya mustajab juga. Hati-hati para pemimpin, jangan pernah politisasi santri. Kalian tipu santri, doa mereka mustajab.
Ada wali kutub di zamannya, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini anak raja, pangeran, raden, kayak Ustadz Raden Harmoko. Cuma Ustadz Raden Harmoko udah gak ada istananya. Beliau meninggalkan istana dan menjadi santri. Setelah Allah angkat derajatnya, dia menjadi wali Allah, menjadi syekh. Dia ketemu santri-santri. Dulu nggak ada santri bawa tas atau diantar emaknya bapaknya, nggak ada. Yang ada cuma diantar di awal, kalaupun deket. Dulu santri-santri bawa tas isinya manuskrip, ada tinta, lengkap semua. Ada gerombolan santri, bukan gerombolan, santri sebenarnya gerombolan ke? Apa nyebutannya? Jamaah santri lewat. Apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Dengarkan ini hati-hati para politisi, hati-hati para umara. Kata Ibrahim bin Adham, ya ashabal hadis, wahai para santri-santri yang memburu ilmu hadis kalam-kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikum, karena kalian, tudfa anna al-balwa, semua bala bencana terjauhkan dari kami, ditolak dari kami. Ini kata-kata Imam Ibrahim bin Adham. Maka kalau boleh saya sampaikan, karena berkah santri-santri ini, negeri kita diberkahi. Alhamdulillah. Di saat semua negara hari ini sedang kocar-kacir, alhamdulillah negeri kita masih santai-santai aja, bener gak? Beritanya aja yang kenceng. Masih makan 3 kali sehari? Beneran? Bener ya? Alhamdulillah. Katanya Indonesia lagi gak bener, tapi masih makan 3 kali sehari. Berarti itu berita. Realitanya kok masih enak. Alhamdulillah. Maka laisal khabar kal muayanah. Berita itu beda dengan realita. Yang disyukuri realita atau berita? Nah, orang Indonesia ujiannya satu, kurang syukur. Tiap hari nonton berita, ngumpat mulu. Ya, sekarang Kiai udah bisa ngomong politik, Pak Bupati. Udah pinter. Saya juga bingung, Pak Kiai ini kapan kuliah politiknya ya? Tapi ada yang mengaktif di masyarakat. Itulah politik yang sebenarnya, bukan kuliah-kuliah itu. Jika mereka memang khidmat, itu juga termasuk berpolitik. Berpolitik tidaklah jelek jika politiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Para umara, para ulama, para kiai, mohon maaf, saya masih muda loh Pak Kiai. Bener ya? Saya tadi ketemu Mbah Wahid, Marijo Wahid. Beliau ini saksi sejarah ulama-ulama ahlus sunnah yang dulu ikut memberantas komunisme. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan Allah umurnya, amin. Ini bukti ya. Tapi sekarang biasanya kiai-kiai dituduh komunis. Pak Kiai udah dituduh komunis belum? Mungkin sudah. Oh, saya pernah datang ke satu pesantren itu dituduh komunis. Padahal kakek pendiri pesantren itu dulu yang memberantas komunis. Nah, inilah berita ya, hati-hati dengan berita. Santri selalu hati-hati dengan berita. Para santri, para jamaah, termasuk santri kilat. Tadi saya belum lihat yang pernah santri kilat. Malu ya. Jadi kalau ditanya pernah nyantri kok? Pernah dong. Kapan? Dulu. Berapa hari? Biasa kilatan. 3 hari. Lumayan dapat berkat. Kalau jadi santri makan enak nggak tiap hari? Hah? Gimana? Sayur kangkung, nih korbannya rambutnya panjang. Boleh dong berdiri mas? Mas, ini rambutnya coba lihat nih. Ini akibat makan kangkung ini. Kita kalau nyantri ada namanya ikan tak bertulang. Tahu nggak? Hah? Terong. Ya. Sate. Oh, sate. Oh, beda mazhab kita ya.
Antum nyebutnya sate, saya nyebutnya ikan. Sayur terong. Kalau ada yang hajatan, waduh, santri bahagia, berharap diajak. Sayang sekali, yang punya hajatan gak minat ngundang santri. Makanya Nabi bersabda, ini hati-hati yang hajatan nih ya, ini ancaman Rasulullah nih. Syarrut ta'am ta'amul walimah. Hadis sahih ini. Seburuk-buruk makanan, setidak berkah-berkah makanan pesta. Kenapa? Yang diundang orang kaya berduit, tapi tidak diundang orang yang fakir dan miskin atau santri-santri yang perutnya merana. Itu pengalaman saya dulu jadi santri. Ya. Ada yang mengalami itu? Sama nggak? Sama. Ya. Tos jauh dulu kita. Alhamdulillah. Ini wajah-wajah makan terong dulu. Alhamdulillah. Saya bangga jadi santri. Sampai hari ini saya bangga jadi santri. Dan santri sudah ada sebelum semua ormas ada. Karena santri itu ada diawali dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Cuma sekarang identiknya santri emang satu ormas ya. Walaupun ormas yang satu lagi ada buat pesantren juga. Ada pesantren ini, pesantren itu. Ada yang nggak punya ormas buat pesantren juga. Pesantren tahfiz. Lumayan. Sayangnya ustadznya nggak hafiz. Tapi lumayan ya. Alhamdulillah. Ternyata cerita santri kurang makan itu sudah ada semenjak abad ketiga Hijriah. Ya. Tapi bukan karena mereka nggak mau makan. Ada seorang imam namanya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Siapa nama imamnya? Ar-Razi gitu ya. Imam Ibnu Abi Hatim. Kisahnya mirip. Ibnu Abi Hatim ini kalau ngaji lupa makan, lupa minum. Satu kali kata beliau, saya lapar. Pergilah kami ke warung beli ikan. Lalu ikan ditaruh di kamar. Tahu-tahu ustadz datang. Kami kemudian pergi ke tempat ustadz. Ternyata ustadz ini semangatnya luar biasa. Hari ini pulangnya tengah malam, nggak sempat makan tengah malam. Karena nyampe di rumah ada yang ngajak bahsul masail. Tahu bahsul masail? Tahu bahsul masail? Kalau terjemahan harfiahnya agak ngeri. Bahsu mencari-cari, masail masalah, cari-cari perkara. Bahsul masail diskusi sampai besok pagi cuma makan roti, minum dikit, berangkat lagi besok ke ustadznya. Sampai 3 hari dibuka lemari kecilnya, itu sudah ada belatungnya. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi nggak jadi makan. Jadi dulu kalau ada santri gendut itu dicurigai, tapi kalau sekarang dimaklumi. Wali santrinya marah kalau anaknya nggak gendut. Bener ya? Ini dulu kurus banget, ini kelihatan hidungnya. Ini kelihatan. Pas ada orang makan depan, terus lidahnya keluar ya. Ya Allah. Jadi cerita itu sudah ada. Imam Nawawi, beliau itu nggak sempat makan. Cuma minum sebelum subuh, baru pulang besok lagi, cuma minum berangkat lagi. Wajar Imam Nawawi dikenal. Kitab yang paling kecilnya judulnya apa? Ada anak kecil yang hafal? Kitab terkecil Imam Nawawi isinya 42 hadis. Anak kecil, ada bisa jawab? Judulnya apa? Arba'in 40, isinya 42 hadis. 42 hadis. Jadi Imam Nawawi nulis kitab kecil menjadi kitab yang dibaca hampir di semua tempat hari ini. Tapi sulitnya yang saya nggak bisa ikut Imam Nawawi itu satu. Imam Nawawi tidak sempat menikah. Mas, udah nikah mas? Berapa kali? Imam Nawawi gak sempat nikah karena istri pertamanya namanya ilmu. Ada yang paling mengerikan. Ini ceritanya. Saya boleh duduk ya? Udah mulai pegel nih.
Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Satu kali di Madinah ada seorang muda namanya Ibnul Qasim. Siapa namanya? Ibnul Qasim datang ke Madinah mau belajar ke imam namanya Malik. Pernah dengar Imam Malik? Imam Malik itu nama mazhabnya Maliki. Apa nama mazhabnya? Beliau itu guru dari imam mazhab kita, Syafi'i. Ini masjid kita mazhabnya apa nih, Pak Kiai? Beneran Syafi'i? Syafi'i? Beneran ada kunutnya nih? Alhamdulillah. Cuma kalau saya yang jadi imam bisa jadi nggak kunut. Imam Ibnu Qasim waktu itu masih kecil, dia masih remaja, tapi sudah menikah. Ibnu Qasim datang ngaji. Dia pengen tahun besok balik. Ternyata tahun besok ada ilmu baru dari Imam Malik, nggak jadi pulang. Ya udah tahun besok aja deh. Mau pulang lagi, ternyata ada ilmu yang lebih tinggi lagi. Akhirnya sampai 17 tahun nggak sempat pulang. Ibu-ibu, Ning-Ning ini kalau ditinggal 6 bulan udah boleh taklik ya? Ngambil taklik ya? Boleh langsung mengajukan perceraian ya? Boleh ya? Boleh ya? Ini pada nulis nggak dulu? Taklik? Belum nikah maksudnya. Kalau sekarang ditulis alasannya kemaslahatan perempuan. Ibnu Qasim 17 tahun nggak pulang-pulang. Tiba-tiba ada seorang pemuda berumur sekitar 16 tahun atau 17 tahun datang nanya, wahai Imam Darul Hijrah, Imam Malik, manakah orang yang bernama Ibnu Qasim? Dilihat bajunya baju orang Mesir, lahjat ngomongnya kayak orang Mesir. Coba tanya kiai-kiai, bahasa Arab orang Mesir tuh khas, asik. Lalu ditunjuklah Qasim di pojok masjid. Akhirnya orang itu datang. Pertama dia ambil tangannya, dicium jidatnya. Ibnu Qasim awalnya nggak kenal. Pas dicium, kayak kok saya kenal baunya, bau anak saya. Ternyata itu anak lahir waktu beliau setahun di Madinah. Jadi baru setahun menikah, ninggalin istri, berangkat ke Madinah, ninggalin Mesir. Istrinya lah melahirkan dan dia nggak pulang-pulang 17 tahun. Berarti anaknya umurnya berapa? 16. Nangis itu. Untungnya istrinya adalah anak dari pamannya sendiri. Jadi udah ada yang tanggung. Ini jangan coba-coba ya. Kalau nggak ada yang nanggung jangan coba-coba. Dan itu istrinya nggak pernah minta cerai. Istrinya bangga, suamiku murid Imam Malik, imam yang hampir tiap malam bertemu Rasulullah SAW. Imam yang setiap masuk kota Madinah tidak berani naik kendaraan, tidak berani pakai sendal, karena beradab kepada yang dikuburkan di tanah Madinah, namanya Sayyidina Muhammad SAW. Itu Imam Malik. Karena keridhaan istrinya, anaknya pun juga ridho. Sekarang orang kalau belajar mazhab Malik mesti melewat riwayat Imam Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini bedanya dengan Syafi'i apa? Ibnu Qasim meneruskan ajaran Imam Malik. Imam Syafi'i menemukan metode baru, maka bernamalah Syafi'i. Jadi tadinya Imam Syafi'i juga ikut Malik, juga gak kunut subuhnya, bismillahnya juga gak dijaharkan tadinya. Tapi karena belajar beliau berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah santri dulu. Santri begitu dulu. Coba, ada yang gak berani begitu? Ada yang berani Pak begitu? Bapak nih, Ibu punya putri dinikahin sama ustadz. Tiba-tiba ustadznya berubah pikiran, minta izin berangkat ngaji lagi. Kira-kira gimana? Nggak izin ya? Nggak izin. Kita nggak tahu sebenarnya pada santri itu ada satu sir rahasia.
Jika dia berdoa, doanya mustajab. Nah, itu yang orang tidak lihat. Para santri, para jamaah, umara, ulama yang dimuliakan Allah. Dengan apakah Allah memuliakan santri? Ternyata mereka mulia karena dulu mereka menghinakan dirinya di hadapan gurunya. Maka yang tahu kemuliaan, yang pernah menghinakan dirinya di hadapan syekhnya. Satu kali Imam Bukhari datang ke kota namanya Naisapur. Itu kota di Persia, sekarang negara Iran. Imam siapa namanya? Al-Bukhari. Imam Bukhari ini lahirnya 194 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1440. Wafatnya 256 Hijriah. Lama ya. Gak sempat mikir kan? Angka-angka soalnya. Santri biasanya agak ngeri kalau ketemu angka ya. Itu yang ngomong Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, kamu beri aku semua masalah, aku jawab selesaikan, kecuali satu hal, jangan bawa matematika. Bener ya? Oh, kebanyakan santri begitu. Kebanyakan santri begitu. Hal ini terjadi juga di zaman itu. Tadi kita kisahnya Imam siapa? Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini imam masih muda, tapi hafal waktu itu lebih dari 100.000 hadis. Karena Imam Bukhari ini dengar satu hadis langsung hafal. Kalau antum ya, Mas gimana Mas? Dengar satu hadis langsung nggak hafal? Kenapa tuh? Apa masalahnya tuh? Otaknya kan sama, kepalanya sama kan? Kualitasnya beda. Karena dulu makan terong ya. Enggak, kita juga dulu makan terong ya. Malah makan ikan mati saya dulu. Ya sama ya. Ada yang makan ikan hidup? Kami dulu produk-produk begitu sama, ikan asin gitu. Sama kita. Imam Bukhari masih muda, apapun yang dia dengar dia ingat. Kalau kita, apapun yang kita dengar kita lupa. Imam Bukhari datang ke kota Naisapur. Di situ ada muridnya bernama Muslim. Siapa nama muridnya? Muslim. Langsung disambut masuk masjid tempat Imam Muslim ngajar. Tadinya Imam Muslim duduk di atas kursi begini. Ketika Imam Bukhari datang, langsung dia turun, dia sambut Imam Bukhari, disuruh duduk. Tapi ini jangan dikerjain ya. Ini cukup Imam Muslim aja. Apa kata beliau? Wahai Tuan Syekh, izinkan aku mencium tangan dan kaki. Syirik gak? Kok sekarang orang bilang sungkem syirik? Ya bener ya. Jangankan itu, cium tangan aja udah bilang syirik. Ada ustadz sebelah, kata dia cium tangan sama dengan separuh sujud. Pernah dengar gak? Kapan? Barusan. Kata si ustadz, cium tangan sama dengan setengah sujud. Pakai bahasa Arab lagi. Dikira itu hadis, padahal hadas. Taqbilul yad nisfus sujud. Saya nggak boleh sebut nama ustadznya ya. Mencium tangan itu separuh sujud. Akhirnya jamaahnya memandang orang yang cium tangan itu musyrik. Ini muka kita nih, depan kita nih musyrik semua nih. Karena kalau ketemu kiai pasti cium tangan. Imam Muslim nggak tanggung-tanggung, ambil berkah di tangannya, sama berkah di kakinya. Kenapa Imam Muslim mau begitu? Karena beliau lihat kaki Imam Bukhari sudah menjejaki mana-mana pun di muka bumi. Kaki ini yang membuat Imam Bukhari menghafal banyak hadis. Ketemu guru ini, guru itu kaki yang bawa, benar nggak? Nggak mungkin langsung nyampe, enggak. Dulu belum ada Grab, belum ada Gojek. Ada Gojek nggak di Tebo? Nggak ada, alhamdulillah ya. Ya, Gojek offline masih ada. Belum ada Gojek dulu. Orang-orang ojek tuh belum ada dulu. Imam Bukhari pakai kakinya. Kadang berhari-hari nggak makan, cuma minum air. Maka santri itu penting ngopi, benar nggak? Nah, yang penting ngopi. Imam Bukhari kalau sudah
baca hadis, nggak bisa tidur semalam. Maka dia nulis terus. Sholat subuhnya pakai wudhu, sholat isya. Berkah kakinya ketemu guru-gurunya. Ternyata ada guru-gurunya yang dulu juga 30 tahun, 40 tahun sholat subuh pakai wudhu, sholat isya. Maksudnya apa? Yang membatalkan itu kopi bisa tahan berjam-jam santri itu. Karena eman. Dulu nggak ada sendok. Sendoknya pakai apa? Pena, tuh kan? Pakai keracunan ente. Kalau nggak pakai apa? Saset. Apa namanya? Plastik. Waduh, betul-betul indah jadi santri ya. Indah sekali. Saya kalau ingat-ingat itu mau ketawa ya, mau nangis ya. Mau ketawa, kok bisa bertahan ya? Mau nangis, kok hidup malang bener ya? Bapak Ibu yang bukan Allah, jangan khawatir masukin anak pesantren. Anak-anak masuk pesantren, mau sesusah apapun, dia nggak susah. Nih, sebagai contoh. Ini ada tetangga. Satu kaya, satu sederhana. Yang kaya ini tiap hari dikasih duit jajan 50.000 pulang pergi. Yang di samping santri hanya diberi setiap hari 10.000. Satu kali yang kaya duitnya lagi kurang, dia ngomong ke anaknya, "Nak, hari ini ayah cuma punya duit 20.000. Gak apa-apa ya?" Apa kata si anak? "Ayah pelit." Tuh. Bertahun-tahun diberi duit, tapi sekali kurang, dia ngomong apa? "Ayah pelit." Pakai banting, bahkan kadang-kadang dirobek itu duit. Di hari yang sama, si santri dia mau berangkat. Pas mau berangkat, kata ayahnya, "Nak, ada hadiah buat kamu karena rajin sholat. 10.000 ditambahin 10.000 jadi berapa?" Langsung sujud syukur. Cuma nambah 10 sama, ini 20.000, ini 20.000, yang ini robek duitnya, yang ini dia bersyukur. Kok bisa bersyukur ini anak? Karena dia biasa hidup sederhana. Biasa hidup sederhana. Saya punya anak bingung mau diapain padahal ustaz, padahal ngajar di pesantren. Lupa sama ilmu pesantren. Akhirnya masukin anak ke pesantren, beres. Nggak ada pusing, nggak mikirin anak kok main handphone mulu, ya kan? Yang ada sekarang bapaknya yang main handphone mulu, ya, emaknya main handphone mulu sampai tertidur. TikToknya masih di depan kepalanya. Itu kalau nanti mau meninggal cari TikTok. Abdul Dzikri, TikTok ta'ala. Begitu ntar ya. Tapi ada bocoran halus. Ada yang mau tidur dengerin suara yang mirip suara saya. Katanya suaraku ini bisa bikin tidur. Mau tersinggung gimana ya? Seneng dan gak seneng ya. Berarti saya kalau ngomong bisa bikin orang tidur nih. Dari tadi ada yang tidur gak? Imam Bukhari, di tangannya ada keberkahan, di kakinya ada keberkahan. Maka saya diizinkan Allah, alhamdulillah, sebelum pandemi diizinkan ziarah ke Imam Bukhari. Orang Indonesia kalau datang ke Uzbek itu langsung dibuka pintu selebar-lebarnya. Masuk kita, itu kuburannya bukan di atas begini, kuburannya di bawah. Karena Imam Bukhari dulu dikejar-kejar oleh gubernur. Kenapa? Gubernurnya dulu agak selengean. Imam Bukhari nggak suka. Beliau nggak kritik juga, cuma nggak mau ngikut. Akhirnya beliau melarikan diri ke kota Samarkand. Dari Uzbek ke Samarkand pakai bis 6 jam. Nggak tahu kalau dulu pakai onta. Saya pakai bis berapa jam? 6 jam. Dia nggak tahu, mungkin seminggu. Sampai di Samarkand dia doa, "Ya Allah, Muhammad bin Ismail Bukhari sungguh lelah. Tolong jemput nyawaku malam ini juga." Malam itu beliau wafat. Malam itu juga dikubur. Dikuburnya digali lubang, masukin ke bawah, goa kecil. Nah, kita masuk ke dalam. Biasa kita kalau ahlus sunnah masuk ke kubur ngapain? Baca salam ke Rasulullah, benar ya? Baca salam kepada para aulia-aulia, guru-guru dan orang yang dikubur. Lalu baca kulhu 11,
tahlil, dan doa secukupnya. Tiba-tiba saya terbayanglah kisah Imam Muslim mencium tangan dan kaki Imam Bukhari. Seakan-akan saya melihat itu dengan mata. Maka sebelum naik, itu orang-orang udah mau naik semua, saya ingin mengulang kembali. Kita ciumlah bagian tangannya dan bagian kakinya, dan sahlah menjadi kuburiyun. Tahu kuburiyun nggak? Tahu kuburiyun, Bu? Nggak tahu? Kuburiyun apa dong artinya? Sarkup, tau nggak sarkup? Sarjana kuburan. Kalau kuburiyun itu tuduhan kelompok yang anti tawasul, anti tahlilan, anti ziarah. Kita yang ngambil berkah di kubur dibilang nyembah kubur. Mereka sebut kita kuburiyun. Itu saya sah jadi kuburiyun 2019. Jadi mau alap juga kita ya. Tapi semenjak saat itu luar biasa. Kita dapat keberkahan luar biasa. Saya baca Sahih Bukhari nggak perlu persiapan, ngerti aja isinya. Alhamdulillah. Baca Sahih Muslim sama. Itu keberkahannya. Itu yang disebut barokah. Apa arti barokah? Barokah itu al-khair al-katsir, kebaikan yang melimpah-limpah. Itu disebut berkah, itu bahasa Arab. Jadi kalau ada orang nikah, kita ngomong barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Atau kita dibantu orang, kita ngomong barakallahu lakum. Semoga Allah memberkahi kamu, melimpahi keberkahan bagimu. Itu kota Samarkand langsung diberkahi dengan ditanamnya jasad mulia Imam Bukhari di sana. Ya, sampai hari ini orang nggak putus-putus ziarah ke sana. Alhamdulillah. Nah, tradisi ini di negeri kita lumayan banyak. Cuma Sumatera ini baru mulai-mulai. Ya. Semenjak muncul orang-orang wajahnya kayak antum itu, ya, baru pada senang ke kubur. Ya. Dan kita sudah korban dari dulu disebut penyembah kubur. Kata mereka, kita ini ubadul kubur. Apa artinya ubadul kubur? Penyembah kuburan. Coba saya tanya, ini pada hobi kuburan kan? Pernah enggak nyembah kubur? Enggak pernah ya? Ayo kenceng, pernah enggak nyembah kubur? Ya. Yang ziarah kubur, pernahkah menyembah yang di dalam kubur? Ya. Enggak ada kita nyembah kubur. Yang ada kita doain orang yang dikubur. Berarti mereka nih alirannya aliran su'uzoniyah. Ya. Tahu? Aliran baru su'uzon. Jadi dia ngelihat kita ziarah itu dikira kita nyembah. Mana ada orang baca la ilaha illallah di kubur terus nyembah kubur, tuh gak mungkin. Kita di kubur baca apa? Tahlil kan? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Nggak ada kita nyembah kubur. Nah, ini perlu kita kasih tahu kepada orang-orang yang salah paham tentang kuburan. Usud punya usud, ternyata Rasulullah SAW juga pencinta kubur. Kata beliau, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Sering-sering ke kubur. Ini amalan santri nih. Amalan santri. Maka umara kalau mau jadi umara, sering-sering datang ke kubur biar hatinya lembut. Ulama supaya hatinya tidak sombong, sering-sering datang ke kubur biar ingat mati. Nabi selevel beliau sudah diizinkan sholat di atas arasnya, itu masih sering masuk kubur tengah malam lagi. Horor gak? Mas, berani gak masuk kubur jam 12 malam? Berani? Beneran? Ntar malam gitu coba. Mas duluan ya. Ibu, kita takut sama orang mati atau sama orang hidup? Kalau sama orang hidup digerayangin. Kalau sama orang mati diberkahin. Terus kenapa takut di rumahnya dekat kubur? Berarti ini pengaruh ajaran agama sebelum masuk Islam. Kan Jambi ini dulu pusat. Nah, Sriwijaya itu dulu di sini namanya Kedatuan. Itu daerah Jambi, Muaro Jambi semuanya itu masuk wilayah ini. Dulu ada kepercayaan di zaman mereka namanya reinkarnasi.
Orang kalau mati, ruhnya balik lagi, nggak ada akhirat, kecuali dia nanti sempurna. Namanya apa? Kita tidak meyakini itu. Kita cuma meyakini ada namanya warisan ruh, tapi tidak ada namanya reinkarnasi ruh. Karena pasti ada alam kubur, ada alam akhirat. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita ke kubur, orang dikubur dengar nggak kita baca salam? Nah, pernah dengar nggak jawabannya? Kalau dengar kabur kali ya. Coba, Nabi ketika masuk kubur, ini amalan santri, maka hari-hari santri mulailah ziarah. Jika ada pendiri pesantren, ziarahi beliau. Jika ada ulama dulu ngajar di sini, ada makbarahnya, ziarahi. Itu caranya memperingati hari santri. Nabi mengatakan, jika kamu idza marartum bil maqabir, jika kamu melewati kuburan, maka bacalah assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum kepada orang yang bisa jawab atau nggak bisa jawab? Kepada yang bisa jawab atau bukan? Gimana? Mulai bingung nih imannya ya. Ini bukan berkaitan dengan iman nih, pengetahuan aja. Ketika kita baca assalamualaikum, itu harusnya orangnya ada dong, hidup. Yang hidup itu tubuhnya atau ruhnya? Nah, lolos. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, berarti ruhnya orang yang di dalam kubur. Tubuh berpulang ke tanah, ruh kalau dia tidak tahu jalan kepada Allah, dia masih di alam ruh, di alam barzakh. Masih ditungguin malaikat mungkar nakir. Nanti nggak ditanyain, dulu pernah jadi pengurus cabang nggak ditanyain. Ya. Dulu pernah pakai baju banser nggak ditanyain. Ya. Tapi dulu ditanyain, kamu dulu pernah ngawal pewaris Rasul nggak? Itu ditanyain ntar. Ya. Insya Allah. Jadi kalau kita masuk ke kubur baca assalamualaikum, berarti yang di dalam masih ada, masih hidup. Apa yang hidup? Ruhnya. Kalau di alam barzakh, mereka makan kebuli nggak? Makan nasi minyak nggak? Nggak. Terus mereka makan apa dong? Saya punya seorang mursyid waktu saya masih kecil, kiai, mimpin surau. Beliau itu cerita kepada kami. Ini yang percaya aja ya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Namanya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin An-Naqsyabandi. Apa kata beliau? Razi, dulu waktu saya jadi santri, jadi murid, jadi salik kepada guru kami berangkat sebelum subuh dari rumah ke surau beliau di seberang sana. Jadi ngelewatin lembah dulu. Sebelum ke lembah ada kuburan. Pas masuk ke gerbang kuburan, tiba-tiba dia melihat sosok cahaya berkalam, "Hei Muhammad Nuruddin, bacakanlah Al-Fatihah, kirimkan untuk yang meninggal." Dia bingung, rasa takutnya hilang karena yang dilihat cahaya bukan pocong. Kalau kita yang kita bayangin pocong. Orang pocong itu mati apa hidup? Pocong mati apa hidup? Pocong mati, ngapain takut? Berarti kita kurang waras ya. Takut sama yang udah mati. Lalu beliau baca, apa kata yang berwujud cahaya? Kamu dengarkan ada orang yang lagi keasikan makan. Dia dengar, betul, itu kayak seperti di resto, orang makan. Terus beliau jalan lagi. Sebelum keluar dari makom, yang cahaya tadi ngomong lagi, "Hei Muhammad Nur, mereka belum kenyang, baca lagi Fatihah." Dibacain lagi Fatihah, baru mereka kenyang, baru dia turun ke lembah, baru sampai di seberang.
Dan kisah ini beliau ceritakan ke semua muridnya yang datang waktu beliau hendak wafat. Percaya nggak? Kalau saya percaya. Ya. Bingung nggak? Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Orang di alam kubur nggak butuh lagi buah, nggak butuh nasi, karena tubuhnya sudah hancur. Yang dia butuhkan adalah makanan jiwanya, makanan jiwa, ruh, nafs, qalbu. Itu adalah bacaan-bacaan yang berisi nama-nama Allah. Dan yang paling lengkap ada dalam surat Al-Fatihah. Berkata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, jika aku mati, bacakan di kuburku Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, ayat kursi, amanah Rasul. Itu yang kita baca waktu khatam tahlil, benar gak? Berarti khataman itu bukan bid'ah. Yang bilang bid'ah, dia nggak ngerti. Kalau bid'ah itu yang nggak ada dalilnya dan tidak ada sahabat atau ulama terdahulu yang mengamalkannya. Ini ada sahabat yang ngamalin. Kita selesai baca Yasin, baca apa? Kul 3, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, bener gak? Itu bukan buatan Kiai NU. Bukan. Belum ada NU sudah ada itu. Itu amalan dari sononya. Cuma yang ngamalin ulama Nahdiyin. Dan orang ada yang gengsi karena yang pakai orang sarungan, jadi agak gimana gitu ya. Salah satu bentuk satu negeri dijaga Allah kalau masih ada orang sarungan bolak-balik ya. Tepuk tangan untuk yang sarungan. Alhamdulillah. Maaf ya yang pakai celana. Nabi Muhammad SAW mengatakan, laqinu mautakum la ilaha. Yang ngamalin ini santri sekarang. Bacakan, bimbinglah la ilaha illallah kepada yang mauta. Mauta itu orang yang akan mati, orang yang sedang sakaratul maut, dan yang sudah mati. Jadi kalau baca la ilaha illallah untuk orang yang hidup bisa nggak? Nah, ini amalan Maulana Al-Habib Lutfi. Beliau salah satu amalannya mentahlilkan anak-anak yang masih hidup. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya murid namanya Syekh Idris Kamali, Bahyai Idris. Pernah dengar? Itu mantu beliau orang Cirebon. Beliau ini mempuasakan muridnya setahun, lalu gurunya setahun, dan dirinya setahun. Guru-guru dulu begitu. Dia amalan tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk kekayaan dirinya, keluarganya, tapi juga untuk murid-muridnya. Maka saya berharap nih para kiai harus kuat riyadhahnya. Li'anna syekh ruhul ma'had. Karena guru itu ruhnya ma'had, wiridnya ma'had ada di kiai. Itu Bahya Idris Kamali. Makanya siapapun yang ngaji ke beliau itu rata-rata jadi ulama. Guru saya yang jadi imam besar Istiqlal namanya Kiai Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham. Itu murid dari Bahya Idris Kamali. Saya ketemu kiai-kiai di pelosok, di Pulau Jawa, bahkan ada yang di luar Pulau Jawa. Mereka mengatakan, saya dulu ngaji ke Bahya Idris Kamali. Itu diberkahi. Nah, inilah hebatnya Syekh Kiai. Dia kalau doa nggak hanya untuk dirinya. Ternyata ada cara gampang jadi kekasih Allah, Pak Kiai. Ini bukan ngajarin Pak Kiai, hanya berbagi cerita dari masyayikh. Ciri-ciri kekasih Allah, dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan umat. Makanya siapa yang ingin jadi wali autad, diriwayatkan oleh Imam Syuuti, maka bacalah Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Itu doa. Kalau diterjemahin apa? Ya Allah, perbaiki umat Nabi Muhammad, baik yang sudah beriman ataupun belum, baik yang sudah ahlus sunnah ataupun belum. Ya Allah, ujbur, ya Allah, rubahlah
keadaan umat Nabi Muhammad dari yang tidak baik menjadi baik itu ujbur. Allahumma unsur, ya Allah bantulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendoakan orang lain tiap hari itu ciri-ciri wali. Ciri-ciri wali Allah. Jadi nanti kalau mau nyari kekasih Allah, coba lihat orang yang suka mendoakan orang lain kebaikan dan dia tidak melupakan dirinya tentunya. Ini ciri-ciri wali. Kalau Abah Gurus Kumpul mengatakan itu wali kutub, tapi kalau di kitab disebut wali autad, ya sama. Masih kuat? Beneran? Udah dingin belum? Alhamdulillah. Biarin anak-anak kita main, yang penting gak berisik ya. Biar dia punya kenangan. Hari santri itu hari rayanya mereka juga. Jadi biar mereka nanti ingat setiap tanggal 22 apa nih? Oktober kami diizinkan main-main ya. Maka yang bawa mainan kita doakan berkah, amin. Yang penting kalau baca Quran jangan kencengin musiknya, nggak berkah ente nanti ya. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Kalau pengen dirahmati, diberkahi, ada bacaan Quran, kita diam ya. Jangan kenceng-kencengan, jangan ngegas-ngegasan. Saya udah bayar, jangan gitu ngomongnya dalam hati ya, nggak berkah begitu. Ini Quran yang diperdengarkan ya. Kita terima kasih anak-anak kita bisa main ya. Alhamdulillah. Ini masih ada nggak santri main gitu? Udah nggak ya? Adeknya santri main begitu ya. Bapak Ibu para pecinta santri, dari mana muncul tanggal 22? Nah, inilah paling inti yang saya mau berbagi malam ini. Tanggal 22 Oktober itu adalah hari deklarasi para ulama semua pesantren se-Jawa Madura di zaman itu. Karena dulu pesantren yang paling banyak itu Jawa Madura. Di luar sudah banyak, tapi karena informasi tidak secepat di Jawa Madura, maka yang berkumpul ulama Jawa Madura. Dan di saat itu ada Hadratus Syekh dan kawan-kawannya. Mereka buat pernyataan. Itu tahun berapa? Ada yang tahu? 1940 berapa? Baru 2 bulan merdeka. Tahun berapa tuh? 45. Kirain lupa kapan merdeka ya. Merdeka bulan Agustus. 2 bulan habis itu sekutu turun. Benar gak? Sekutu turun. Tentara belum secanggih sekarang, belum canggih dulu. Maka dulu ulama ngumpul. Apa kata mereka? Wajib jihad fi sabilillah. Jadi dulu yang berjuang untuk negeri ini para santri. Kok sekarang tiba-tiba ada orang ngomong santri komunis? Kurang ajar kata orang ya. Kok ada sekarang orang ngomong santri penjilat pemerintah? Itu kurang ajar itu. Pesantren tidak di bawah partai manapun, benar gak? Tapi pesantren mengayomi partai manapun. Maka Pak Kiai didatangi partai apapun, sok atuh katanya ya. Tafadhal marhaban, gak ada masalah bagi mereka. Tapi pesantren boleh nggak Kiai memilih? Kalau Kiai memilih boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Dulu mursyid-mursyid tarekat pecah di zaman Orde Baru. Ada yang ke partai lambang Ka'bah, ada yang ke partai lambang beringin. Rame itu dulu mursyid-mursyid, kiai-kiai. Tapi mereka tidak pernah kemudian mengatakan beda partai, beda iman, nggak ada. Sekarang cuma beda coblosan, beda iman. Tuh ngeri tuh, hati-hati para santri nanti. Kalian jangan mau dibodohi oleh politisi. Mereka itu mungkin hilang polinya jadi tikus. Ini yang membusukkan gerakan-gerakan santri, yang menumbuhkan kebencian di kolbu-kolbu orang yang masih suci. Ini hati-hati kita di sini. Ya, saya tidak ridho santri-santri kita sudah membenci orang beda partai.
Dia lupa apa yang terjadi tahun 1945 tanggal 22 Oktober. Di saat itu masyayikh kiai-kiai ngomong, jihad bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Apa beda kifayah sama ain? Kalau fardu kifayah cukup tentara yang cukup sekelompok yang perang. Tapi kalau fardu ain semuanya turun tangan. Makanya dulu hampir semua santri jago silat. Kalau sekarang jago silat lidah. Bener ya? Dulu kita perang. Dan yang paling gampang diajak perang, diajak jihad itu santri. Kalau kiainya udah turun semua. Nggak ada yang nggak turun. Apalagi kiainya seorang mursyid suatu thariqah. Itu paling gampang. Tapi biasa orang nggak ngerti sejarah. Apa kata mereka? Kiai-kiai thariqah memundurkan umat. Berani ngomong begitu. Padahal dulu yang berjuang membebaskan negeri ini rata-rata kiai-kiai thariqah itu. Kenapa mereka nggak takut? Karena di kolbunya sudah berdiri kalimatullah. Nggak ada rasa takut, nggak perlu pakai doping. Itu beberapa tentara yang lagi perang itu, mereka pakai obat loh kadang. Ada takutnya. Kalau santri enggak. Apa kata masyayikh waktu itu? Berjuang membela NKRI berarti jihad fi sabilillah. Kalau mati masuk itu baru dapat 72 bidadari. Bukan kayak orang yang salah paham itu. Masa orang lagi sholat dibom. Ayo yang jawara. Ada Pakar Nusa kan? Ada orang nggak ngelawan, kita lawan. Dia diem, kita tonjok. Itu jantan nggak? Banci ente. Ada namanya jihad banci. Orang lagi sholat dibom, orang lagi pengajian dibom. Nggak fair, nggak ada keberanian. Itu bukan jihad, tapi jahat. Pas ditanya, ada yang ketangkep, ngomong-ngamuk sama petugas. Ini cerita petugas sama saya waktu kita ngisi pengajian. Ngomong-ngamuk, terorisnya Pak Ustadz. Loh kenapa? Dia sudah ngebet pengen ketemu 72 bidadari. Tapi gara-gara ente tangkep dia nggak ketemu-ketemu. Wah, berarti dia jihadnya pengen memuaskan nafsu mabainal fakhidain. Tahu mabainal fakhidain? Cuma kiai yang paham. Maaf ya. Hanya ingin menuruti, memuaskan nafsu syahwat. Ingin menikahi 72 bidadari. Kita mau luruskan. Nggak begitu jihad. Jihad itu di Quran jelas. Kalau ada orang memerangi kamu, faqatiluhum min haitsu qatalukum. Mereka perangi kamu, maka serang mereka seperti dulu mereka menyerang kamu. Berarti dia bersenjata, kita bersenjata, baru namanya jihad. Seorang sahabat dan jamaah sahabat dengar Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman, hadis Imam Muslim, akan muncul pemimpin mengutuk rakyatnya, rakyat mengutuk dia. Membenci rakyatnya, rakyat membenci dia. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau kami hidup di zaman itu, bolehkah kami menyerang mereka? Kata si sahabat. Menyerang pemerintah, menyerang raja-raja. Apa jawaban Nabi? Lah, nggak boleh selama mereka masih sholat. Tuh, masih sholat. Dan negeri kita beruntung, selama berapa tahun santri ini berjuang merawat negeri, baru dikasih hari raya santrinya, hari nasionalnya, tanggal tahun berapa itu baru diresmikan? 2015, baru kemarin. Telat kita. Untungnya para kiai penyabar ya. Kalau enggak mungkin buat negara baru kali, buat Darul Islam. Kata para masyayikh dulu, Indonesia ini sudah Darul Islam. Cuma lagi proses pengislaman. Proses. Coba, kita kalau nikah, talak lewat apa? Lewat negara nggak? Diatur negara nggak? Yang berangkat haji bisa nggak sendiri?
Haji di Indonesia, haji paling murah. Coba yang baru pulang haji tahun kemarin, ada ya? Nggak berangkat. Berapa ngeluarinnya? Cuma 30 sampai 35 juta. Tapi di negara jiran lebih, Pak. Negara kita sudah kasih semacam bantuan. Wallahu alam, saya nggak ngerti. Kok bisa murah? Saya ini bukan pro pemerintah, Pak. Enggak. Saya cuma ingin bersyukur kepada Allah. Kan katanya kalau bersyukur Allah tambah. Bukan pemerintah ini, pemerintah sebelumnya juga, dan semoga yang nanti juga. Siapapun yang memimpin kita doakan. Makanya kami tidak pro partai, tapi pro pemimpin dan ulama yang membackup para pemimpin. Karena kalau bukan mereka, negeri kita hancur. Sudah lihat berita negeri Syam, negeri Irak? Sudah lihat? Ulamanya berantem, santrinya berantem, santri bawa bom, ngebom santri. Konyol gak? Ada seorang syekh, kiainya para kiai di Syam, namanya Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, lagi ngajar tafsir Quran di bom. Itu yang ngebom bodoh gak tuh? Itu sebodoh-bodoh orang. Kok dia jihad membunuh ulama yang sedang ngajar tafsir Quran? Bodoh gak tuh? Jangan sampai di negeri ini terjadi. Jangan sampai. Itu santri didoktrin, siapa nggak tahu doktrin dia, ngebom kiai. Gawat gak? Jangan sampai terjadi nanti. Maka apapun, saya tidak pernah pro dengan partai manapun, tapi saya mendoakan negeri ini. Yang penting ada yang mau ngurus. Sepakat gak? Ya. Ada yang lucu, membenci penguasa tapi menginginkannya. Hari ini banyak membenci pemimpin tapi ingin jadi, ya kita, hati kita nggak betul-betul serius. Bapak saudara yang bukan Allah, negeri ini tidak mewajibkan langsung hukum syariat, dan dulu rela dihapus nomor pertama di Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang merestui siapa? Ulama kiai. Apakah mereka kafir dengan begitu? Enggak, mereka justru kemudian mengalah dan memberikan hadiah lebih besar, diganti dengan bab yang lebih besar, ketuhanan yang Maha Esa. Seandainya ditulis syariat, nanti ulamanya debat. Kata yang satu, saya Hanbali, yang satu lagi bilang saya Syafi'i, satu lagi bilang, oh rame entar. Tapi ketika ditulis ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan tauhid agamanya hanya satu Tuhan, itu siapa? Itu cuma ajaran Yahudi Ortodok, Unitarian di kalangan Kristen dan Muslim. Di Indonesia Yahudi diakui nggak? Kristen yang Unitarian kita nggak tahu, mungkin ada, wallahu a'lam. Berarti yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa itu yang dibela di situ siapa? Umat Islam. Maka itu hadiah mereka. Hadiah mereka bagi kita, ketuhanan yang Maha Esa. Ayat apa yang paling mirip dengan ini? Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang makan Allah, ya, di tanggal 22 Oktober ini, kalau tanggal 10 ada hari pahlawan, maka 22 itu boleh saya sebut hari jihad. Jihad negeri ini, jihadnya para santri. Pertanyaannya, dulu musuhnya sekutu, orang kafir. Sekarang musuh kita apa? Kata Nabi yang angkat doa, ya Allah, jangan jadikan umatku kelaparan, mati kelaparan. Jibril turun mengaminkan amin. Hadis Muslim, hadis masyhur. Lalu doa kedua, Allahumma la
yaghrib la yamutanna ahadukum, ya, gimana lafaz hadisnya, ya. La tahlik ummati bigharqin atau kama qala sallallahu. Ya Allah, jangan binasakan umatku dengan gharq. Apa arti gharq? Gharq, tenggelam. Tapi giliran yang ketiga, Allahumma la tahlik ummati ba'duhum ba'da. Ya Allah, jangan jadikan umatku hancur, saling menghancurkan satu sama lain. Jibril enggak mengaminkan, karena Jibril baca di Lauh Mahfuz, Nabi Muhammad juga baca. Cuma Nabi Muhammad ingin takdir ini mungkinkah diubah? Ternyata tidak bisa diubah. Jibril diam, karena Jibril itu malaikat tidak ada improvisasi. Nabi inginnya umat tidak berpecah, tapi Allah maunya umat berpecah. Maka berbeda itu sunnah, tapi bertengkar itu bid'ah. Boleh diulang? Apa? Berbeda itu sunnah, bertengkar itu. Maka di Quran la tatafarraqu, jangan bertengkar. Tapi kalau ikhtilaf boleh. Kalau ikhtilaf tidak ada masalah. Jangankan beda mazhab, sesama ahlu sunnah aswaja, udah beda partai ya enggak? Yang hadir belakang kita sekarang, samping kiri kanan saya, depan saya, partainya sudah lain. Tapi pas yasinan sama-sama tawasul, alhamdulillah. Berarti ada saat mereka berittihad. Nah, nama masjid itu. Apa arti ittihad? Bersatu. Tapi ketika berjuang untuk masyarakat, mereka boleh lain jalan. Saya mau tanya lagi nih, Nabi dulu pernah bilang nggak, nanti kalau saya mati, pilihlah partai A, ada nggak? Cobloslah si Anu, ada nggak? Berarti nyoblos ikut partai, itu bukanlah ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu ijtihad orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Ada nggak partai di Quran? Ada terjemahan partai, tapi bukan partai ini. Hizbullah ada di Quran kan? Tapi bukan partai politik itu. Maksud saya cuma satu, para kiai, para masyaikh bukan ingin menggurui. Kita sedih melihat orang bertengkar, tapi kita senang melihat orang ikhtilaf. Selamat rayakan ikhtilaf. Jadikan hari santri kita merayakan perbedaan, bukan memunculkan pertengkaran. Sepakat gak? Ya. Ini 2000 berapa ini? 22. Tahun depan gawat gak? Gawat. 2000 berikutnya lagi? Lebih gawat lagi. Nanti, Masya Allah. Ini kiai-kiai ini laku ntar. Ya, didatangi oleh caleg-caleg, ya, calon-calon stres. Minta doa, ya, bagi-bagi kartu, dapat baju. Wah, seru nanti itu 2023. Sekarang udah mulai, ya. Tiba-tiba ada orang rajin ke kuburan tuh. Hebat ya. Jadi pemilu di Indonesia bisa membuat orang jadi kuburiyun. Inilah sunnahnya orang Indonesia, ya. Benar nggak? Ada lihat kemarin orang seumur-umur kita nggak pernah lihat dia berita dia ke kubur. Ini sekarang dia ke kubur. Ajib, saya bersyukur ya. Alhamdulillah. Seumur-umur dia nggak pernah hadir istighosah. Giliran mau tahun politik hadir, wah lumayan. Kita husnuzon sama orang begitu. Jangan ditolak, Pak. Wah ini calegnya. Jangan gitu, Pak Kiai, entah ya. Terima aja. Yang penting dia bisa bikin pesantren ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang bukan Allah, hari santri bagi saya ini hari raya orang-orang yang belajar di pesantren. Hari jihadnya santri-santri para kiai. Karena dulu jihadnya ada musuh orang kafir, sekarang jihad kita adalah melawan ego sendiri, melawan merasa paling benar, melawan hawa nafsu kita sendiri. Semoga hari santri ini mengajarkan kita semua bagaimana jihad yang sebenarnya. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa lisairil muslimin wal muslimat.
Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk pendiri bangsa ini, untuk pendiri semua pesantren di negeri ini, untuk semua kiai-kiai yang ada di negeri kita, wabil khusus masyaikh-masyaikh yang berdakwah di negeri Tego, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali itu dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Dengan doa Mari kita tutup dengan doa ya. Astaghfirullahaladzim. Mari syahadat sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Ya Allah, terimalah persaksian kami menjadi hamba-Mu. Wahai baginda Rasulullah, terimalah kami sebagai umat-Mu. Syafaatilah kami dunia dan akhirat. Di dunia hidup tenang, bahagia, husnul khatimah. Di akhirat kami masuk surga bertemu Engkau wahai Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق سيدنا محمد الفاتح صل على سيدنا محمد. اللهم يا غفار يا غفور اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا. اللهم ya Allah yang maha pengampun, yang maha mengetahui dosa di mata kami, dosa pada telinga kami, dosa dalam hati kami, dosa tangan kaki kami, dosa yang kami sembunyikan ataupun kami zahirkan. Ampunkan semua dosa kami, ampunkan dosa guru-guru kami. Allahumma ya Allah, tutuplah aib guru-guru kami dari pandangan kami. Allahumma ya Allah, unsurna wa unsur umara'ana wa ulama'ana. Ya Allah, bantulah kami, bantulah orang-orang yang mengurusi negeri kami, baik umara'nya ataupun ulama'nya. Allahumma arhamna warhamul muta'allimin wal mu'allimin. Ya Allah, rahmati kami, rahmati para santri, rahmati guru-guru yang bersama santri, rahmati juga orang-orang tua yang meridhai anak-anaknya menjadi santri. Allahumma ya nur, ya Allah yang memancarkan cahaya di atas segala cahaya. Hati kami gelap ya Allah, negeri kami banyak kekurangan ya Allah, pemimpin kami mungkin tidak sempurna ya Allah, ulama kami juga tidaklah orang suci ya Allah. Tapi dengan nur-Mu ya Allah, muliakan mereka, muliakan guru kami, orang tua kami, khususnya yang hadir malam ini. Allahumma bihaqqil mujahidin, Allahumma bihaqqil muallimin, wa bi sayyidil muallimin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faballigh maqasidana. Allahumma ya Allah, dengan kemuliaan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pewarisnya, para ulama, para pecinta-pecinta ulama, maka dengan hak kemuliaan mereka ya Allah,
sampaikan maksud tujuan kami, dan jadikan kami ya Allah hanya bertujuan mencari ridha-Mu ya Allah. Allahumma arzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid darain. Ya Allah, anugerahi kami memandang keindahan-Mu dan keindahan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari dunia ini sampai nanti di akhirat nanti. Allahumma ya Allah, idfa al-bala wal waba wal fahsya wal munkar an qaryatina wa an madinatina wa an biladina wa biladil muslimin. Ya Allah yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha mampu menolak semua keburukan, tolaklah dari negeri kami, kampung kami, dari rumah kami semua bala bencana. Allahumma ya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, anugerahilah zahir kami dengan materi yang cukup, anugerahilah ruh kami dengan ma'rifat kepada Engkau, qalbu kami dengan menyebut nama-Mu, dan anugerahi semua yang hadir malam ini ya Allah dengan cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasul-Mu, cinta kepada kekasih-kekasih-Mu. Warzuqna ya Rabbana waj'al lana ya Rabbana, anugerahi kami ya Allah istiqamah mengamalkan suatu amalan yuqarribuna ilaik wa ila rasul, yang menghantarkan kami dekat menjadi kekasih-Mu dan menjadi orang yang dekat kepada sang kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud walhamdulillahi rabbil alamin. استجب دعواتنا بالسر الفاتحة. Bapak Bupati Tebo, hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara kegiatan peringatan Hari Santri Nasional Kabupaten Tebo tahun 2022.